Bab 058. Sesampainya di villa, Dewi yang melihat Aryo datang langsung berlari menghampirinya, melupakan bahwa dirinya sedang hamil. Air matanya sudah menggenang sebelum dia mendekat. "Jangan lari Dewi, kamu sedang hamil," tegur Aryo yang mengkhawatirkan Dewi. Namun Dewi tidak menanggapinya. Dewi dengan cepat memeluk Aryo yang duduk di kursi roda. "Mas Aryo kemana aja? Dewi kangen," ucap Dewi dengan suara bergetar sambil terisak. "Kenapa Mas Aryo nggak ngabarin Dewi?" Aryo terdiam sejenak, merasa bersalah. Dewi kemudian melepaskan pelukannya, lalu jongkok di depan Aryo, memegang tangannya dengan erat. "Mas Aryo kenapa? Apa Mas Aryo benar-benar lumpuh?" tanyanya cemas, suaranya penuh kekhawatiran. Aryo tersenyum lembut, berusaha menenangkan. "Aku nggak apa-apa, Dewi. Kakiku cuma lumpuh sementara. Kata dokter, sebentar lagi juga bakal pulih," jawabnya pelan. Dewi menghela napas lega, tetapi tangisnya belum sepenuhnya reda. "Syukurlah, Mas Aryo nggak kenapa-napa. Aku sangat cemas memikirkan kondisi Mas beberapa hari ini," ucapnya sambil mengusap air matanya sendiri. Aryo mengulurkan tangan, mengusap pipi Dewi untuk menghapus sisa air matanya. "Jangan nangis lagi, Dewi. Aku sudah pulang sekarang. Nggak ada yang perlu kamu takutkan lagi," katanya dengan nada lembut. 78. Di belakang kursi roda Aryo, Juan yang melihat momen haru itu merasa jengah. Dia berdehem pelan, berusaha mencairkan suasana. Apakah kalian akan terus bermesraan di depanku seperti ini?" sindirnya sambil melipat tangan di dada. Aryo mendecih kecil, menahan tawa. "Kenapa? Kamu iri? Makanya, sana nikah. Bukannya kamu bilang sudah dijodohkan dengan tetanggamu?" Lalu Juan menghela napas panjang. Dia masih bocah. Kuliah aja baru semester 2, masa disuruh nikah sekarang? Jawabnya santai. Dewi yang mendengar itu menatap Juan tajam. "Kamu nyindir aku, Juan?" tanyanya dengan nada sedikit kesal. Pasalnya Dewi juga masih kuliah semester 2. Juan buru-buru menggeleng. "Bukan begitu, Dewi. Runa itu masih bocah. Sikapnya aja kayak anak kecil. Bukannya kamu juga kenal dia?" Dewi mengerutkan dahi, menatap Juan dengan bingung. "Runa? Maksud kamu Runa teman kuliahku?" tanyanya curiga. Juan mengangguk santai. "Ya, dia itu perempuan yang dijodohkan denganku." Mendengar itu, Dewi langsung tertawa terbahak. "Wah, aku nggak ngangka. Ternyata Runa yang polos dan ceria itu seleranya Om juga," godanya sambil terus tertawa. Juan hanya mendengus kesal, tapi memilih diam dan tidak membalas. Dengan tenang, dia mendorong kursi roda Aryo menuju kamar lewat lift. Setelah sampai di kamar, Juan membantu Aryo berbaring di tempat tidur. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Aku masih harus ke kantor polisi untuk menyerahkan bukti kejahatan Siska dan komplotannya," ujar Juan sebelum pamit. Aryo dan Dewi bersamaan mengucapkan, "Terima kasih, Juan." Juan hanya mengangguk, lalu meninggalkan kamar dengan langkah cepat, meninggalkan Aryo dan Dewi yang mulai merasa lebih tenang setelah semua yang terjadi. Aryo yang sedang berbaring di tempat tidur menoleh ke Dewi dan bertanya pelan, "Bapak gimana kondisinya, Dewi?"
Kemudian Dewi duduk di samping Aryo dan tersenyum tipis. Bapak udah baikan, Mas. Sekarang sedang istirahat. Tadi habis minum obat, jawabnya menenangkan. Setelah itu, Dewi menatap Aryo dengan serius dan penuh rasa ingin tahu. Mas, aku pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari ini. Apa yang Mbak Siska lakukan sama Mas Aryo, sampai bisa lumpuh begini? Aryo menghela napas panjang, matanya menerawang. Dia mulai menceritakan semuanya. Awalnya aku nggak curiga apa-apa waktu ketemu Siska. Tapi waktu itu, aku tiba-tiba merasa pusing dan lemas. Ternyata dia sudah menyemprotkan semacam pewangi ruangan yang mengandung obat bius. Saat aku nggak sadar, dia menyuntikkan cairan ke tubuhku yang membuat saraf-sarafku lumpuh sementara. Setelah itu, ibuku datang dan mulai menceritakan semuanya. Aryo berhenti sejenak, mencoba menahan emosi. Bu Kartika bilang kalau selama ini dia hanya berpura-pura baik kepada keluargaku. Tujuan utamanya adalah menguasai semua harta kekayaan keluarga Hermawan. Bahkan, dia tega menyusun rencana untuk menyingkirkan nenekku karena warisan itu. Dewi mendengar itu dengan mata berkaca-kaca. Aku nggak ngangka, Mas, Bu Kartika bisa sejahat itu sama kamu dan keluargamu, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Padahal selama ini aku lihat dia sangat perhatian padamu dan juga Nenek Lasmi. Ternyata itu semua cuma pura-pura. Aryo mengusap wajahnya kasar. Aku juga nggak ngangka, Dewi. Aku pikir dia benar-benar tulus. 79. Menyayangiku walaupun dia hanya ibu tiriku. Tapi ternyata dia hanya mengincar harta keluargaku. Dan bukan cuma itu. Aku juga baru tahu kalau Siska sebenarnya anak kandung Bu Kartika bersama Pak Heri. Dewi terkejut, matanya membelalak. Apa? Maksud Mas Aryo, Mbak Siska itu anak kandung Bu Kartika? Aryo mengangguk pelan. Iya. Sebelum menikah dengan Bapak, ternyata Ibu pernah menjalin hubungan dengan Pak Heri. Dia hamil Siska, tapi keluarga Pak Heri nggak setuju karena Ibu berasal dari keluarga miskin. Setelah itu, Ibu menyerahkan Siska pada Pak Heri dan menikah dengan Bapak. Dia bertekad menguasai seluruh harta keluarga Hermawan. Tapi begitu dia tahu kalau nenek memberikan semua warisannya ke aku, dia dan Pak Heri menyusun rencana baru. Mereka menikahkan aku dengan Siska, supaya harta itu tetap bisa mereka kuasai. Dewi terdiam, mencerna semuanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk pelan dan berkata, pantas saja selama ini aku merasa ibumu lebih membela Mbak Siska daripada kamu. Ternyata ini alasannya. Aryo hanya bisa menatap Dewi dengan tatapan lelah. Semua kebenaran yang terungkap membuatnya merasa hancur, tapi setidaknya dia tahu siapa yang benar-benar peduli padanya. Sore harinya, Dewi dengan telaten membantu Aryo menuju kamar mandi. Langkahnya terlatih, namun Dewi tetap setia mendampinginya. Sesampainya di sana, Dewi membantu Aryo duduk di kursi mandi. Dengan lembut, Dewi menanggalkan satu persatu pakaian Aryo lalu membantunya membersihkan tubuh. Setelah selesai, Dewi mengeringkan tubuh Aryo dengan handuk lembut. Untungnya, kaki Aryo sudah mulai bisa digerakkan, meski masih terasa berat. Dewi membantu Aryo kembali ke kamar dan membaringkannya di atas kasur. Saat mengeringkan bagian bawah tubuh Aryo, sebuah pertanyaan muncul di benak Dewi. Apa punya Mas Aryo juga ikut lumpuh? Tanya Dewi penasaran,
matanya tak sengaja menangkap bagian tubuh Aryo yang terkulai lemas. Aryo menggeleng pelan. Aku juga tidak tahu, Dewi. Coba saja kamu pegang dan urut perlahan, mungkin saja bisa bangun. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Dewi menurut. Jari-jarinya mulai mengelus dan mengurut pelan milik Aryo, memberikan sentuhan lembut. Tak berapa lama, keajaiban terjadi. Bagian tubuh Aryo yang tadi lemas kini menegang dan bereaksi. Dewi tersenyum lega. Alhamdulillah, ternyata masih normal, Mas. Kirain ikut lumpuh juga. Lalu Aryo menatap Dewi dalam. Naiklah ke atas, Dewi. Dewi mengerjap bingung. Buat apa, Mas? Tanyanya polos. Aryo tersenyum tipis. Lepas bajumu dan naiklah. Kamu harus bertanggung jawab sudah membangunkan milikku. Dewi Dewi. Dewi membuka matanya, menatap dalam ke mata Aryo. Aku juga, Mas. Mereka kembali melanjutkan aktivitas mereka setelah beristirahat beberapa saat. Dewi semakin mendalami setiap sentuhan dan gerakan. Dewi merasakan tubuhnya melayang, seolah-olah sedang berada di surga. Setiap desahan Dewi semakin semakin membakar semangat Aryo. Mereka menumpahkan kerinduan mereka selama ini hingga malam menjelang. Berbeda dengan Aryo dan Dewi yang sedang berbahagia, di ruang tahanan kantor polisi, Siska tampak gelisah. Sejak pagi, dia menunggu ayahnya datang untuk membebaskan mereka, tetapi hingga malam hari, tidak ada tanda-tanda kehadiran Pak Heri. Sambil menggigit bibirnya dengan cemas, Siska berkata, "Kemana ayah, Bu? Kenapa dari tadi pagi nggak datang juga? Ayah bilang mau segera membebaskan kita." Bu Kartika yang sama cemasnya menggelengkan kepala, berusaha menenangkan putrinya meski hatinya sendiri kacau. Ibu nggak tahu, Siska. Mungkin ayah sedang sibuk mengurus semuanya. Coba kita telepon dia lagi. Siska mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku sudah nggak tahan di tempat ini. Aku ingin pulang, katanya dengan suara penuh emosi. Bu Kartika memanggil salah satu petugas polisi yang berjaga di dekat sel. Pak, maaf. Saya ingin meminta izin untuk menelepon suami saya lagi. Saya perlu meminta bantuannya, ucap Bu Kartika dengan nada memohon. Polisi itu mengangguk. Tunggu sebentar, Bu. Saya akan tanyakan dulu ke atasan. Beberapa menit kemudian, petugas itu kembali, membuka pintu sel, dan mengantar Bu Kartika ke kantor. 81. Untuk menggunakan telepon. Dengan tangan gemetar, Bu Kartika memutar nomor Pak Heri, tetapi berkali-kali mencoba, nomor itu tidak aktif. Wajahnya semakin pucat. Sialan. Kemana Mas Heri? Kenapa ponselnya malah mati? Gumamnya kesal. Tidak menyerah, Bu Kartika mencoba menghubungi nomor rumah Pak Heri. Setelah beberapa kali nada sambung, panggilan itu diangkat oleh seorang wanita. Halo, selamat malam, sapa suara lembut Bu Ratna, istri Pak Heri. Selamat sore, Bu Ratna. Ini saya, Bu Kartika, ibunya Aryo, jawab Bu Kartika, berusaha terdengar tenang. Oh, iya, Bu Kartika. Ada apa ya? Tanya Bu Ratna ramah menyapa. Bu Ratna memang belum mengetahui hubungan gelap suaminya dengan wanita di seberang telepon.
Saya ingin bertanya, apakah Pak Heri ada di rumah? Dari tadi saya coba hubungi ponselnya, tapi tidak aktif, ujar Bu Kartika dengan suara penuh harap. Namun, jawaban Bu Ratna membuat jantungnya mencelos. Saya juga nggak tahu, Bu. Tadi siang, Mas Heri tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan terburu-buru. Dia mengemasi barang-barangnya dan bilang akan pergi jauh. Saya mencoba bertanya kemana dia pergi, tapi dia tidak menjawab. Malah bilang supaya saya tidak mencarinya lagi. Mas Heri membawa semua barang berharganya, Bu. Sepertinya dia nggak akan kembali dalam waktu dekat, kata Bu Ratna sambil menangis. Mendengar itu, tubuh Bu Kartika melemas. Tangannya gemetar memegang gagang telepon. Apa? Jadi Mas Heri melarikan diri? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Bu Ratna yang bingung dengan situasi itu bertanya, apa maksudnya, Bu? Mas Heri melarikan diri dari apa? Apa yang terjadi? Namun, Bu Kartika tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, dia menutup telepon dan terduduk lemas. Petugas polisi yang mengawalnya segera membantunya berdiri dan mengantarnya kembali ke sel. Sesampainya di dalam, Siska langsung mendekat. Bagaimana, Bu? Apa ayah akan segera kemari? Tanyanya tidak sabar. Bu Kartika hanya diam, kemudian terduduk di lantai dan menangis. Melihat itu, Siska panik. Ada apa, Bu? Kenapa ibu menangis? Katakan, apa yang terjadi? Setelah beberapa saat, Bu Kartika akhirnya berkata dengan suara parau, ayahmu, dia kabur, Siska. Dia melarikan diri dan tidak akan membantu kita. Dia memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Siska membelalakan mata, tubuhnya goyah. Tidak, tidak mungkin. Ayah tidak mungkin seperti itu. Ayah pasti menolongku. Teriaknya sambil jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah, menggema di dalam sel yang dingin.